Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini wa la mu'illah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang pertama-tama dan yang paling utama, Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, Bu. Nikmat yang tidak terlihat, nikmat yang terlihat, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang paling besar, dan dari nikmat yang kita bisa rasakan maupun dari nikmat yang tidak bisa dirasakan. Yang diantaranya nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dan memuwajahah di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan tasyakuran dan untuk bertaklim, untuk belajar bersama-sama. Salawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada kehariban alam manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang suci, manusia yang tidak pernah naik pesawat tapi namanya selalu ada dalam salawat, Bu. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu fa innahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau bersedekah, Bu, tidak mau berbagi, Bu. Tapi kata Nabi, orang yang pelit itu jika ada yang menyebut namaku tapi ia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi sekali lagi, Bu, shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Ustaz Rahman dan para jamaah ibu-ibu sekalian, terkhusus sahibul bait Ibu Mimi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan panjang umur kepada semuanya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita yang berdiri di sini untuk pulang, semoga dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu, Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi wasallam, dan malaikat Jibril ini menasihati kepada Nabi Muhammad atau mewasiatkan 3 perkara kepada Nabi Muhammad ini. Dan apa daripada wasiat tersebut? Yang pertama itu ada isma' syita fa innaka mayyitun. Dan yang kedua itu ada wahbib ma'sita fa innaka mufarriqun. Dan yang ketiga wa'mal ma'sita fa innaka maziyun bi. Daripada ketiga wasiat ini terkhusus untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk kita juga selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa yang pertama itu, Bu? Isma' syita fa innaka mayyitun. Apa makna daripada hadis tersebut? Yang pertama, hiduplah sesuai kamu wahai Muhammad, tapi ingat kita akan mengalami namanya kematian, Ibu. Jadi yang namanya kematian itu tidak terini dengan umur.
Kematian tidak terini dengan jangka atau waktu, Bu. Kematian tidak memandang siapapun, Ibu. Kematian ada yang kecil ataupun hingga dewasa. Jika sudah ajal pasti Allah akan memanggil, ya Ibu. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Jadi apa persiapan kita ini untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala untuk sebelum kita meninggal ini, Bu? Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan dengan sematang-matangnya. Apakah amal ibadah kita sudah cukup untuk di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Bu? Dan yang kedua, kata malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, wahbib ma'sita fa innaka mufarriqun. Cintailah suka kamu wahai Muhammad, tapi ingat kita akan berpisah kepada orang yang kita cintanya ini, Bu. Jadi apa maknanya, Bu? Kita bebas untuk mencintai siapapun. Kita berhak untuk mencintai siapapun, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, ataupun teman-teman kita, Bu. Tetapi ingat kita akan namanya mengalami meninggalkan daripada orang yang kita cintai tersebut. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almarhum man ma'ahab. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, Bu, di akhirat nanti. Jadi kita untuk mencintai itu harus sebenarnya untuk memilih-milih, Bu. Karena nanti di akhirat kita dikumpulkan kembali kepada orang sama yang kita cintai. Contohnya, jika kita mencintai orang-orang yang saleh, mencintai ulama, para habaib, para kiai, maka kita nanti di akhirat akan dikumpulkan kembali kepada orang-orang yang kita cintai, Bu. Karena almarhum man ma'ahab, kita akan dikumpulkan kembali kepada orang yang cintai. Oleh karena itu maka cintailah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti dengan agama, supaya nanti jikalau kita masuk neraka, contohnya Ibu, kita bisa ditolong oleh orang yang kita cintai itu, Bu. Karena orang yang kita cintai itu bisa menolong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dan yang ketiga, wa'mal ma'sita fa innaka mazun bih. Ya Muhammad, berbuatlah suka kamu, semau kamu, tapi ingat itu akan dipertanggungjawabkan, nanti akan ada balasannya. Jadi kita berbuat apapun itu pasti akan ada balasannya, Bu, walaupun sekecil biji sawi. Jadi jangan takut, janganlah bimbang kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam hal apapun itu. Begitu pula sebaliknya, Bu, jika kita berbuat kejahatan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, pasti akan dibalas juga oleh Allah. Maka semuanya itu ada balasannya. Jadi pergunakanlah dengan waktu kita semoga dengan sebaik-baiknya, agar selalu bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kita ini, Bu. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya maaf jika masih banyak kesalahan, Ibu, karena saya juga masih belajar, Ibu. Tolong dimaafkan. Ya. Unzur mangkala wala tanjur mangkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.